Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari yang telah kita lalui, beberapa hari belakang kita sibuk dengan perhelatan besar kita, pemilu Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh penduduk Indonesia yang berada di seluruh penjuru dunia. Maka perhelatan akbar tersebut telah kita lalui, telah kita jalankan. Kewajiban kita untuk menunaikan hak suara kita telah kita berikan. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga dengan pemilu ini Allah hadirkan pemimpin yang beriman dan bertakwa di hadapan kita. Pemimpin yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemimpin yang membawa negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih baik, yang insya Allah akan menjadi negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengangkatkan sebuah tema khutbah kita kali ini adalah bulan Sya'ban yang sering dilalaikan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sampaikan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan ini, bulan Sya'ban, adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Padahal bulan ini diapit oleh dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan ini adalah bulan yang diangkatkan amal-amalan kita kepada Allah. Dilaporkan amalan kita tersebut ila Rabbil Alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin, kata Rasulullah, amalanku diangkat, dihadapkan kepada Allah sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab beliau nomor hadis 2359. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Melalui hadis tadi kita lihat disebutkan secara tegas bahwasanya bulan Sya'ban yang baru saja kita masuki, yang hari ini kita berada di tanggal 6 Sya'ban tersebut, banyak di antara kita yang menganggap bulan Sya'ban ini bulan yang biasa-biasa saja. Bahkan banyak di antara kita yang menganggap bulan Sya'ban tak ada yang istimewa. Bahkan di antara kita banyak yang beranggapan bulan Sya'ban ini hanya bulan yang perlu kita lalaikan saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Karena bulan ini hanya dianggap terletak di antara bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak yang beranggapan Sya'ban tak perlu kita melakukan amalan, Sya'ban tak perlu kita lakukan amalan terbaik kita. Padahal inilah yang akan kita sampaikan melalui khutbah Jumat ini, amalan-amalan terbaik yang akan kita lakukan di bulan Sya'ban menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dihadirkan bulan Sya'ban kepada kita? Maka kita lihat bulan Sya'ban ini merupakan pintu gerbang kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita ingat seorang imam, beliau bernama Al-Bakr Al-Balkhi. Beliau berkata, "Syahrul Rajab syahruz zar'." Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyyiz zar'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman tersebut. Wa syahru Ramadan syahru hasaduz zar'. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen, untuk menuai apa yang telah ditanam tersebut. Maka di sini kita tegaskan,
sebagaimana dipesankan oleh imam tersebut kepada kita, bahwasanya jadikan Rajab kemarin sebagai bulan menanam amalan terbaik kita. Bulan Sya'ban kesempatan kita untuk menyirami amalan yang telah kita tanam, dan bulan Ramadan kesempatan terbaik kita untuk memanen apa yang telah kita tanam dari bulan Rajab, disiram di bulan Sya'ban, dan kita panen di bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kondisi sekarang ini, kita jadikan pesan penting yang pertama dari bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban merupakan bulan yang merupakan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Seringkali mungkin kita hadirkan, bahkan kita pun hadir dalam kesempatan tarhib Ramadan. Di kesempatan tarhib Ramadan tersebut, kita tahu, kita sering mengenal istilah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar makna selamat datang. Karena kalau kita menyambut tamu kita pun juga mengatakan selamat datang. Tapi kalau orang Arab sudah mengatakan marhaban, maka ini sebuah sambutan yang luar biasa. Selamat datang dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan sukacita, yang ketika disambut tamu ini merupakan tamu yang paling agung, tamu paling mulia. Maka ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, kita buka hati kita buka fikiran kita, karena Ramadan ini kesempatan terbaik kita menghapus kesalahan-kesalahan yang telah berlalu dan buka kembali lembaran-lembaran terbaik kita melalui ibadah-ibadah terbaik kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena jangan sampai Ramadan yang senantiasa kita masuki setiap tahunnya, hanya Ramadan yang berlalu begitu saja tak memberikan arti apa-apa kepada kita. Bahkan mungkin di antara kita yang sudah berusia puluhan tahun, sudah berpuluh-puluh kali kita hadir di Ramadan, tapi tak pernah Ramadan memberikan bekas terbaik kepada kita. Maka jadikan Ramadan tahun ini sebagai tekad terbaik bagi kita. Saya mesti jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam kehidupan ini. Karena mungkin Ramadan yang akan kita masuki ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka manfaatkanlah, karena tak ada jaminan kita masih mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa pesan kedua yang kita sampaikan melalui khutbah ini? Pesan kedua, perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Kami mengatakan Rasulullah itu beliau berpuasa, bahkan sampai kami mengatakan beliau tak berbuka. Namun wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Namun beliau pun juga berbuka, beliau pun juga tidak berpuasa, sehingga kami katakan beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Sungguh aku telah melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tersebut beliau menyempurnakan puasanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Fama ra'aitu aktsara siyaman minhu, dan aku tidak pernah melihat yang lebih banyak daripada bulan Ramadan tersebut fi Sya'ban, kecuali beliau lakukan di bulan Sya'ban. Apa maknanya? Kesempatan di bulan Sya'ban adalah kesempatan kita melatih kembali puasa yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Karena jangan sampai kita berperang, kita ikut dalam peperangan, tapi tak pernah kita latihan sebelum berperang. Maka yang akan kita dapatkan hanya mati konyol, yang akan kita dapatkan hanya pelangap-pelongok di lapangan, karena tidak tahu apa yang akan kita lakukan menghadapi musuh-musuh dalam peperangan tersebut. Maka sama halnya dengan kita masuk di bulan suci Ramadan, kita perlu persiapan,
kita perlu latihan. Apa latihan dan persiapan kita? Mulailah kembali puasa-puasa sunnah kita dari bulan Sya'ban ini, kalaupun kita belum mulai dari bulan Rajab kemarin. Karena kesempatan ini adalah kesempatan terbaik kita. Jangan sampai Ramadan masuk, di hari pertama kita merasa lelah, kita merasa letih, karena ini adalah hari puasa saya, ini adalah hari pertama saya puasa di bulan Ramadan. Sehingga banyak kita lihat orang-orang yang baru saja puasa di bulan Ramadan, dia begitu lelah, dia begitu letih, dia begitu lesu, tak ada semangat sama sekali. Padahal kita lihat Rasulullah SAW, beliau di bulan suci Ramadan masih ikut dalam peperangan Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Maka pesan yang kedua ini kita sampaikan, latihlah kembali puasa kita melalui puasa-puasa sunnah yang dapat kita latih dari bulan Sya'ban ini. Karena dikisahkan Rasulullah SAW, beliau paling banyak puasa sunnah, yaitu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di bulan Sya'ban ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Lalu pesan ketiga yang kita sampaikan, dari bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk membayar hutang puasa yang mungkin belum kita bayarkan di puasa Ramadan di tahun yang lalu. Maka kesempatan ini adalah kesempatan terbaik kita. Karena kalau kita hitung, kita masih punya waktu sekitar 24-25 hari lagi sebelum kita sampai di bulan suci Ramadan. Maka kalau masih ada hutang-hutang puasa kita yang belum terbayarkan, maka bayarkanlah melalui puasa-puasa kita di bulan Sya'ban ini. Karena dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yakunu 'alayya as-shawmu min Ramadan." Aku dahulu punya kewajiban puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Dan aku tidak punya kesanggupan untuk menggantinya, untuk membayarnya, kecuali aku lakukan di bulan Sya'ban. Maka ini juga dicontohkan oleh istri tercinta Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Lalu pesan selanjutnya yang menjadi pesan terakhir kita, yang akan kita jadikan pelajaran di bulan Sya'ban ini adalah anjuran memperbanyak bacaan Al-Quran kita dimulai dari bulan Sya'ban ini. Karena kalau kita punya target di bulan Ramadan, ingin khatam Al-Quran 1 kali sebulan Ramadan, ingin khatam 2 kali sebulan Ramadan, maka perlu dilatih dari sekarang. Karena mustahil kita akan mencapai target kita, kita akan menggapai target bacaan Al-Quran di bulan Ramadan kalau tidak dilatih dari sekarang. Maka Sya'banlah kesempatan terbaik kita untuk melatih kembali bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran di rumah kita berdebu, jangan sampai Al-Quran di rumah kita hanya pajangan, jangan sampai Al-Quran di rumah kita hanya dibaca ketika ada yang meninggal dunia saja. Tapi Al-Quran itu dibaca senantiasa, kapan saja, di mana saja, dan untuk apa saja kita baca Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan menjadi obat bagi setiap muslim yang insya Allah menjadi penenang bagi kita semua. Camkanlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Melalui khutbah kedua ini kita tekankan kembali bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Karena sebagian besar manusia menganggap tidak ada yang istimewa dari bulan Sya'ban, tidak ada yang perlu diistimewakan dari bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban Allah hadirkan untuk kita, untuk persiapan demi persiapan kita masuk di bulan suci Ramadan. Maka jadikan Sya'ban yang Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini menjadi Sya'ban yang merupakan bentuk latihan dan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan yang akan kita masuki insya Allah dalam beberapa hari lagi. Maka kita manfaatkan waktu kita yang masih Allah berikan ini. Semoga Allah jadikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat, dan waktu ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.